Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari dari Prodi PT IKA semester 2. Ingin menjelaskan tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme, serta menjelaskan perbedaan yang mendasar antara teori perkembangan kognitif, teori behaviorisme, serta teori belajar humanistik. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Teori Kohler didasari oleh penelitiannya terhadap beberapa simpanse di mana ia menggantung makanan di suatu tiang, kemudian di sekitarnya diletakkan balok-balok kayu. Simpanse tersebut mencoba meraih makanan tersebut dengan melompat dari balok kayu. Namun simpanse tidak berhasil meraih makanan tersebut. Simpanse tersebut kemudian terdiam sejenak. Tak lama kemudian simpanse kembali bergerak menuju balok kayu. Simpanse tersebut menyusun balok kayu tersebut menjadi tangga untuk meraih makanan yang digantung di tiang. Jerome Bruner. Teori Bruner dikenal prediscovering learning, yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Manfaat teori belajar Bruner. Pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat dibandingkan dengan cara mendengarkan dengan ceramah. Hasil belajar yang dapat mempunyai efek transfer yang lebih baik dari hasil belajar lainnya. Dengan metode ini, nalar siswa akan aktif bekerja dan memiliki peningkatan karena siswa dituntut berpikir secara bebas. Tahap perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. A. Tahap enaktif 0-3 tahun, memahami dunia anak melalui pengetahuan motorik. B. Tahap ikonik 4-8 tahun, seseorang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi verbal. C. Tahap simbolik di atas 8 tahun, seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Ausubel. Untuk dapat mengembangkan potensi kognitif siswa, guru diharuskan menerapkan proses belajar bermakna. Belajar bermakna maksudnya menyajikan materi pelajaran yang baru dengan menghubungkannya dengan konsep yang sudah ada pada kognisi siswa. Siswa pada pendidikan dasar harus dilibatkan pada kegiatan langsung, sedangkan siswa pada pendidikan yang lebih tinggi akan lebih efektif bila guru menggunakan penjelasan, demonstrasi, atau diagram. Langkah penerapan belajar bermakna. Advanced Organizer, yaitu penyampaian kerangka isi materi. Progressive Differential, yaitu bertahap dimulai dengan konsep umum kemudian dilanjutkan dengan yang lebih khusus. Integrative Reconciliation adalah penjelasan tentang hubungan antara materi yang telah dipelajari dan materi yang akan dipelajari siswa. Consolidation adalah pemantapan materi dengan pemberian banyak contoh. Secara umum, teori belajar kognitif lebih menekan pada belajar merupakan suatu perubahan proses mental atau proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Prinsip-prinsip pembelajaran kognitif. Pembelajaran aktif dalam upaya memahami pengalaman. Pelajar atau siswa mengembangkan kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Belajar untuk lebih membangun pemahaman daripada catatan. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang.
Teori belajar konstruktivisme. Menurut Jean Piaget 1896–1980, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari karena perkembangan sistem syaraf. Belajar didasari pada proses pengamatan yang dilibatkan seluruh indera sehingga menimbulkan kesan lebih lama dan membekas pada ingatan siswa. Belajar melalui 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Contoh perkembangan kognitif. Pengetahuan yang akan dipelajari materi bangun ruang, tambah struktur kognisi yang telah dimiliki bangun datar. Asimilasi adalah mencoba menerima pengetahuan baru mengenai bangun ruang yang mencoba memahaminya dengan modal pengetahuan mengenai bangun datar. Akomodasi adalah menyesuaikan materi bangun ruang dengan bangun datar mengenai apa kedua hubungan materi tersebut. Ekuilibrasi yaitu menyeimbangkan kedua materi, bahwasannya kedua materi tersebut, bangun ruang dan bangun datar, saling berhubungan. Kita dapat mempelajari bangun ruang hanya jika kita telah mendapat pengetahuan mengenai bangun datar. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Tahap sensori motor 0–2 tahun. 2. Tahap praoperasional 2–7 tahun. 3. Tahap operasional konkret 7–11 tahun. 4. Tahap operasional formal di atas 12 tahun. John Dewey 1856–1956 berpendapat pembelajaran harus aktif, berpusat pada siswa, dan guru bertindak sebagai fasilitator. Secara umum, teori belajar konstruktivisme, yaitu belajar lebih ditekankan pada proses belajar siswa. Proses belajar siswa yang aktif akan membantu mengkonstruksi atau membangun pengetahuan siswa. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme: menekankan pada proses belajar bukan pada hasil, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada belajar siswa, mendorong siswa aktif dalam menyelidikkan sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu siswa, mendorong terjadinya pembelajaran secara kooperatif. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh siswa. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri. Siswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar, menilai pendapat siswa, dan menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. What did you like?